Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Linda, Purnama Sari, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya Maya Sukaritma Putri akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ragam bahasa. Baiklah, pembahasan pertama saya akan menjelaskan definisi apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, dan kawan bicara. Dan selanjutnya itu ada ragam bahasa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut ahli Basman tahun 1999, ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian. Dan yang kedua yaitu ada ragam bahasa menurut ahli Dendi Sugono tahun 1999. Sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dan yang ketiga yaitu ada ragam bahasa menurut ahli Pismanet tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab timbulnya ragam bahasa di Indonesia. Dan yang pertama yaitu ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta wilayah Indonesia lainnya. Dan yang kedua yaitu ada faktor sejarah. Faktor sejarah, setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri, dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Slide selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama itu ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang pertama itu ada ragam dialek, yaitu bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dan yang kedua yaitu ragam terpelajar, bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan, tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, yang terpelajar dengan menyebutkan video, namun yang terpelajar menyebutkannya dengan video. Yang kedua yaitu yang tidak terpelajar menyebutkan film, namun yang terpelajar menyebutkannya film. Dan yang ketiga yaitu ada ragam resmi, bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, contohnya menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menggunakan imbunan secara lengkap. Dan selanjutnya yaitu ada ragam tidak resmi, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan ataupun dalam percakapan pribadi. Dan kedua yaitu ada ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama yaitu ragam lisan. Ragam lisan suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, contohnya ragam percakapan, ragam bahasa pidato, dan ragam bahasa kuliah. Dan yang kedua yaitu ada ragam tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama yaitu ada ragam sosial, ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidah. Dasarnya atas kesepakatan dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada ragam fungsional. Ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan, kerja, atau kegiatan lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada ragam jurnalistik. Ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau yang disebut dengan dunia pers sama dengan media massa cetak. Dan yang keempat yaitu ada ragam sastra. Bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran. Dan yang terakhir yaitu ada ragam politik dan hukum.
Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dan slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya sudah jelaskan yaitu ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakangnya budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya, muncul berbagai variasi bahasa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih, Bu.